Suamiku berselingkuh dengan sahabatku. Kubalas dengan mengadakan konferensi pers tepat di hotel dan mengungkap semuanya. Lampu-lampu kristal di ruang tengah menyala lembut, memantulkan kilau ke dinding marmer yang bersih tanpa noda. Rumah itu selalu tampak seperti halaman majalah arsitektur, rapi, teratur, dan nyaris tak menyisakan ruang bagi kesalahan kecil. Fania berdiri di depan cermin besar dekat tangga, membetulkan antingnya sambil menatap pantulan dirinya sendiri. Gaun sederhana berwarna krem itu menempel pas di tubuhnya. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Ia belajar sejak lama bahwa kemewahan tidak perlu ditunjukkan lewat hal-hal yang terlalu keras. Nama besarnya di dunia film sudah cukup menjadi sorotan. Di luar rumah, ia dikenal sebagai aktris papan atas dengan segudang prestasi. Di dalam rumah, ia berusaha menjadi istri yang tenang, terkontrol, dan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Masih lama? Suara Yudetra terdengar dari ruang makan. Fania menoleh sedikit. Suaminya duduk dengan punggung tegak, jas kerja sudah rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan. Wajah itu selalu tampak meyakinkan, tenang, terukur, dan penuh wibawa. Direktur perusahaan properti dengan jaringan luas dan proyek bernilai besar. Sosok yang sering dijadikan contoh suami ideal oleh media. Sebentar, jawab Fania singkat. Ia mengambil tas kecilnya lalu melangkah mendekat. Meja makan itu terlalu besar untuk dua orang. Tapi sejak awal mereka sepakat bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga simbol. Simbol keberhasilan, kestabilan, dan pencapaian hidup yang diimpikan banyak orang. "Kamu hari ini pulang malam?" tanya Fania sambil menuang kopi untuk suaminya. Yudetra mengangguk. Ada pertemuan lanjutan dengan investor. Proyek apartemen baru itu harus cepat beres. Fania mengangguk kembali. Tidak ada nada protes, tidak ada raut kecewa. Percakapan seperti itu sudah terlalu biasa. Jadwal mereka jarang sinkron, tapi selalu dibungkus dengan alasan yang terdengar masuk akal. "Besok aku syuting luar kota," kata Fania. "Pulang lusa." Yudetra menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri." Kalimat yang tepat, pada waktu yang tepat. Seperti biasa, mereka berangkat dengan mobil masing-masing. Sopir Fania sudah menunggu di luar, sementara Yudetra memilih menyetir sendiri. Di depan gerbang, keduanya sempat saling melambaikan tangan. Pemandangan yang mungkin akan terlihat hangat jika ada kamera yang merekam. Namun begitu mobil Fania melaju, wajahnya kembali datar. Ia menatap jalanan Jakarta yang mulai ramai, pikirannya melayang ke jadwal syuting yang menumpuk dan kontrak iklan yang harus ia tanda tangani minggu ini. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Lokasi syuting dipenuhi kru, kamera, dan suara sutradara yang sibuk memberi arahan. Fania bekerja dengan profesional, menuntaskan adegan demi adegan tanpa banyak kesalahan. Ia sudah terbiasa menyimpan lelah dan emosi di tempat yang tak terlihat. Saat jeda makan siang, ponselnya bergetar. Nama Julia muncul di layar. "Van, malam ini kamu kosong? Aku lagi di sekitar rumahmu." Fania membaca pesan itu sekilas, lalu membalas singkat. "Aku masih syuting. Ada apa?" Balasan datang cepat. "Nggak apa-apa. Kangen aja. Nanti aku ke rumah ya. Sekalian nunggu Yudetra pulang." Fania tersenyum kecil. Julia memang seperti itu sejak dulu. Selalu merasa rumah Fania juga rumahnya. Persahabatan mereka sudah terjalin lama. Sejak awal karir ketika keduanya masih sama-sama berjuang mendapatkan peran kecil. Julia bukan bintang utama. Ia sering mendapat peran pendukung, teman tokoh utama,
atau karakter yang muncul sebentar lalu menghilang. Namun Julia pintar menempatkan diri. Ia ramah, mudah akrab, dan tahu bagaimana bertahan di lingkungan yang keras. Sore itu, ketika Vania akhirnya pulang dengan tubuh lelah, lampu rumah sudah menyala. Dari dalam terdengar suara tawa ringan. Ia melangkah masuk dan mendapati Julia duduk santai di sofa. Rambutnya tergerai rapi, mengenakan pakaian kasual yang tampak sederhana tapi dipilih dengan cermat. "Van!" seru Julia sambil berdiri. "Akhirnya pulang juga. Kamu capek banget kelihatannya." Vania tersenyum dan memeluk sahabatnya itu. "Kamu datang cepat sekali." Julia tertawa kecil. "Aku memang sengaja. Yudetra juga belum lama pulang kok." Nama itu disebut dengan nada biasa, seolah tidak ada makna lain. Yudetra muncul dari arah dapur, membawa 2 gelas air. "Kamu nggak bilang mau datang," katanya pada Julia, nada suaranya ringan. "Dadakan," jawab Julia cepat. "Sekalian nemenin Vania. Dia pasti kecapean." Vania memperhatikan mereka sekilas. Tidak ada yang aneh. Tidak ada gestur berlebihan. Semua tampak wajar. Terlalu wajar. Malam itu mereka makan bersama. Obrolan ringan mengalir tentang dunia hiburan, proyek properti, dan gosip selebriti yang tidak terlalu penting. Julia banyak berbicara. Yudetra menanggapi seperlunya, dan Vania lebih sering mendengarkan. Sesekali ia merasa menjadi penonton di rumahnya sendiri. Setelah makan, Julia pamit pulang. Ia memeluk Vania dengan hangat, lalu menatap Yudetra sambil tersenyum sopan. "Hati-hati di jalan, ya. Jangan pulang terlalu malam." Kalimat yang terdengar seperti perhatian biasa. Ketika pintu tertutup dan rumah kembali sunyi, Vania berdiri di ruang tengah, memandang sekeliling. Segalanya tetap rapi, tetap indah, tetap sempurna. Tidak ada tanda-tanda keretakan. Tidak ada bukti bahwa ada sesuatu yang salah. Namun di dalam dirinya, ada ruang kecil yang terasa kosong. Bukan curiga, bukan cemburu. Hanya perasaan asing yang belum bisa ia beri nama. Vania naik ke kamar, membersihkan diri, lalu berbaring di sisi tempat tidur yang luas. Yudetra belum masuk. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Persahabatan Vania dan Julia tidak lahir dari kemewahan seperti yang mereka nikmati sekarang. Hubungan itu tumbuh dari lorong-lorong sempit studio kecil, ruang tunggu casting yang pengap, dan jam-jam panjang menunggu panggilan yang seringkali tak pernah datang. Saat itu, Vania belum menjadi nama besar. Ia hanya gadis dengan tekad keras dan disiplin tinggi. Julia berada di sisinya, lebih ceria, lebih banyak bicara, dan selalu tampak yakin bahwa suatu hari mereka akan berhasil bersama. "Aku nggak peduli dapat peran apa," kata Julia suatu sore bertahun-tahun lalu, sambil duduk di lantai studio. "Yang penting tetap kelihatan di layar. Orang akan ingat." Vania tidak pernah menjawab dengan kata-kata besar. Ia hanya bekerja. Ia percaya bahwa kesabaran dan konsistensi adalah modal utama. Dan waktu membuktikan keyakinan itu. Karir Vania melesat cepat. Peran-peran utama mulai berdatangan. Namanya naik, wajahnya dikenali, dan jadwalnya semakin padat. Julia ikut senang, setidaknya di permukaan. Ia tetap hadir di setiap momen penting Vania. Memberi selamat, menemani wawancara, bahkan sering membantu hal-hal kecil yang tidak sempat ditangani Vania sendiri. "Aku ini sahabatmu," kata Julia suatu ketika. "Kalau bukan aku yang ada di sisimu, siapa lagi?" Kalimat itu terdengar tulus, dan Vania mempercayainya. Kini, bertahun-tahun kemudian, Julia masih memegang peran yang sama, selalu ada. Setiap kali Vania kelelahan, Julia muncul dengan cerita ringan.
Saat Fania merasa tertekan oleh sorotan publik, Julia menjadi pendengar yang sabar. Ia tahu kapan harus bercanda, kapan harus memuji, dan kapan harus terlihat khawatir. Pagi itu, Fania sedang duduk di ruang make-up sebelum sesi pemotretan iklan. Rambutnya setengah ditata, wajahnya masih polos. Pintu terbuka, dan Julia masuk tanpa ragu. "Van," katanya sambil tersenyum lebar, "kamu kelihatan capek." Fania melirik pantulan mereka di cermin. "Seperti biasa." Julia tertawa kecil, lalu duduk di kursi kosong. "Aku lihat kamu sekarang jarang banget istirahat. Syuting terus, iklan terus." "Ini fase yang harus dijalani," jawab Fania datar. "Nanti juga ada waktunya pelan." Julia mengangguk, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak sepenuhnya selaras dengan ucapannya. "Kamu beruntung, Van. Karir kamu stabil, rumah tangga juga kelihatan tenang." Kata kelihatan itu lewat begitu saja. Fania tidak menanggapinya secara khusus. "Yudetra sering sibuk ya?" lanjut Julia. Nadanya dibuat biasa. "Ya," jawab Fania singkat. "Pekerjaannya memang begitu." Julia menyandarkan punggung, mengamati wajah Fania dari cermin. "Dia kelihatan perhatian sih. Cocok sama kamu." Fania tersenyum tipis. Ia sudah sering mendengar kalimat semacam itu. Media, penggemar, bahkan rekan kerja selalu menganggap pernikahannya sebagai contoh ideal. Julia hanya mengulang apa yang sudah menjadi narasi umum. Namun, ada satu hal yang Fania sadari belakangan ini. Julia semakin sering menyebut nama Yudetra dalam obrolan mereka. Bukan dengan nada mencurigakan, tapi cukup sering untuk terasa menonjol. Siang hari setelah pemotretan selesai, Fania kembali ke rumah lebih cepat. Ia berharap bisa beristirahat sebelum menghadiri acara malam. Saat memasuki halaman rumah, ia melihat mobil Julia sudah terparkir. "Dia datang lagi," gumamnya pelan. Di dalam rumah, Julia sedang duduk di meja makan sambil membuka laptop. Beberapa berkas terbuka di layar. "Aku numpang kerja sebentar," kata Julia cepat begitu melihat Fania. "Tadi Yudetra bilang aku boleh pakai meja makan." Fania berhenti sejenak. "Yudetra ada?" "Masih di kantor. Tapi dia sempat pulang sebentar, ambil dokumen," jawab Julia lancar. Fania mengangguk. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan itu. Julia sudah terlalu sering berada di rumah ini. Terlalu sering membantu, terlalu sering diberi akses. "Kamu mau minum?" tanya Fania. Julia menggeleng. "Aku sudah bikin teh tadi." Nada suaranya santai, seolah rumah itu bukan milik orang lain. Sore menjelang, Yudetra pulang. Ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap rapi. Ia menyapa Fania dengan ciuman singkat di pipi, lalu menoleh pada Julia. "Kamu masih di sini?" "Iya," jawab Julia sambil tersenyum. "Lagi beresin kerjaan. Sebentar lagi juga pulang." Interaksi mereka singkat. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan panjang. Semua tampak sesuai batas wajar. Namun Fania, tanpa tahu mengapa, memperhatikan cara Julia berbicara. Lebih percaya diri, lebih santai, seolah ia tahu posisinya aman. Malam itu, setelah Julia benar-benar pulang, Fania dan Yudetra makan berdua. Suasana tenang, hampir hening. "Julia sering kesini," kata Fania akhirnya. Suaranya datar. Yudetra mengangkat kepala. "Kamu keberatan?" "Tidak," jawab Fania jujur. "Aku hanya perhatikan." Yudetra mengangguk singkat. "Dia teman baikmu." Kalimat itu benar. Dan justru karena itulah Fania tidak memiliki alasan untuk meragukannya. Namun ketika malam semakin larut dan Yudetra tertidur lebih dulu,
Fania terjaga. Ia memandangi langit-langit kamar, pikirannya berkelana ke potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan. Julia yang terlalu tahu jadwal Yudetra. Julia yang terlalu nyaman di rumah ini. Julia yang selalu ada, bahkan ketika Fania sendiri sedang lelah. Semua itu belum membentuk kesimpulan apapun. Masih terlalu dini. Terlalu samar. Fania menarik napas panjang. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang mencurigai sahabat dan suaminya tanpa dasar kuat. Ia tidak ingin merusak sesuatu yang selama ini tampak baik hanya karena perasaan yang belum jelas bentuknya. Di benaknya, Julia tetaplah sahabat. Sosok yang selalu ada. Sosok yang ia percaya. Dan justru karena kepercayaan itulah, Fania tidak menyadari bahwa garis antara kehadiran dan keterlibatan perlahan mulai kabur, begitu halus, hingga nyaris tak terasa. Perubahan jarang datang dalam bentuk kejadian besar. Lebih sering, ia hadir sebagai kebiasaan kecil yang bergeser perlahan, nyaris tak disadari. Begitu pula yang terjadi dalam rumah tangga Fania dan Yudetra. Pagi hari di rumah mereka kini lebih sering sunyi. Fania bangun lebih awal karena jadwal syuting yang dimulai sebelum matahari tinggi. Yudetra biasanya sudah bersiap sejak subuh, mengenakan kemeja rapi dan sepatu mengilap, lalu berangkat sebelum sempat berbincang panjang. Awalnya, Fania tidak mempermasalahkan itu. Mereka sama-sama sibuk, sama-sama mengejar tanggung jawab masing-masing. Namun lama-kelamaan, kebisuan di meja sarapan terasa berbeda. Bukan sekadar karena kelelahan, melainkan karena tak ada lagi usaha untuk menyesuaikan. Suatu pagi, Fania turun ke dapur dengan rambut masih setengah basah. Ia mendapati meja makan kosong, hanya secangkir kopi yang sudah dingin. Ponselnya bergetar. Aku berangkat lebih dulu. Rapat mendadak. Pesan dari Yudetra singkat, tanpa emoji, tanpa penjelasan tambahan. Fania membaca lalu meletakkan ponsel kembali ke meja. Ia meneguk kopi yang rasanya pahit, lalu menghela napas pelan. Di lokasi syuting, pikirannya beberapa kali melayang. Bukan sampai mengganggu pekerjaannya, tetapi cukup membuatnya menyadari bahwa ada ruang kosong yang dulu tidak ada. Saat istirahat, ia membuka ponsel, berniat mengirim pesan pada suaminya, lalu mengurungkannya. Tidak ada yang benar-benar ingin ia tanyakan. Siang itu, Julia muncul di lokasi syuting tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia datang membawa 2 minuman dingin dan senyum lebar. "Kamu kelihatan butuh ini," katanya sambil menyerahkan 1 gelas pada Fania. "Terima kasih," jawab Fania. "Kamu nggak ada jadwal hari ini?" "Ada, tapi dibatalkan," jawab Julia ringan. "Aku pikir, mending kesini saja." Mereka duduk berdampingan, mengamati kru yang lalu lalang. Julia bercerita tentang audisi yang gagal ia dapatkan minggu lalu, tentang produser yang menjanjikan peran tapi belum memberi kabar, dan tentang betapa sulitnya bertahan sebagai pemeran pendukung di industri yang terus menuntut wajah baru. "Kadang aku capek, Van," ucap Julia pelan. "Rasanya semua orang bergerak maju, sementara aku di tempat." Fania menoleh. "Kamu punya kemampuan. Tinggal menunggu waktu." Julia tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. "Kamu selalu bilang begitu." Sore hari, Fania pulang lebih lambat dari biasanya karena harus menghadiri rapat singkat. Saat memasuki rumah, ia kembali mendapati suasana yang tidak seperti dulu. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan, hanya kesunyian yang rapi. Di dapur, ada catatan kecil di atas meja. "Dinas luar kota. Pulang besok malam." Tulisan tangan Yudetra tegas dan bersih. Fania membaca catatan itu 2 kali, lalu melipatnya kembali. Ia tidak ingat Yudetra pernah menyebutkan rencana dinas itu sebelumnya. Malam itu,
Fania makan sendiri. Ia duduk di meja besar, berhadapan dengan kursi kosong. Di tengah makan, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Julia. Yudetra bilang dia keluar kota ya? Kamu sendirian di rumah? Fania menatap layar cukup lama sebelum membalas. Iya. Kenapa? Kalau kamu mau, aku bisa ke sana. Biar nggak sepi. Fania tersenyum tipis. Lalu menggeleng pelan meski Julia tidak bisa melihatnya. Nggak apa-apa. Aku capek. Mau istirahat. Balasan Julia datang cepat. Ya sudah. Jangan lupa makan dan kunci pintu. Perhatian yang wajar. Setidaknya itulah yang Fania pikirkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola serupa. Jadwal mereka semakin jarang bertemu. Jikapun bertemu, seringkali hanya sebentar. Percakapan mereka berisi laporan singkat tentang kegiatan masing-masing, tanpa obrolan mendalam. Yudetra sering memegang ponsel lebih lama dari biasanya. Kadang ia menjauh untuk menjawab telepon. Kadang ia memiringkan layar ketika Fania mendekat. Semua itu terjadi begitu halus hingga sulit ditunjuk sebagai kesalahan. Proyek ini rumit, kata Yudetra suatu malam ketika Fania bertanya tentang rapat yang tak kunjung selesai. Banyak tekanan dari investor. Fania mengangguk. Aku mengerti. Dan memang, ia ingin mengerti. Ia ingin menjadi pasangan yang dewasa, yang tidak menuntut berlebihan. Namun, ada kalanya pengertian terasa seperti menahan diri terlalu lama. Suatu akhir pekan, Fania mencoba mengajak Yudetra makan malam bersama di luar. Ia menyebutkan restoran kecil yang dulu sering mereka kunjungi. Maaf, jawab Yudetra. Aku sudah janji bertemu klien. Setiap akhir pekan? Tanya Fania, nadanya tetap tenang. Yudetra terdiam sesaat. Lalu berkata, sementara ini, iya. Tidak ada pertengkaran malam itu. Tidak ada suara tinggi. Fania hanya mengangguk dan kembali ke kamarnya. Namun ketika ia duduk di tepi tempat tidur, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah, melainkan kehilangan. Di tengah semua itu, Julia tetap hadir. Pesannya rutin. Kunjungannya sering. Ia tahu kapan Fania pulang, kapan Fania lelah, dan kapan Fania butuh ditemani. Kalau bukan kita yang jaga diri sendiri, siapa lagi? Kata Julia suatu sore sambil menyeduh teh di dapur rumah Fania. Fania menatapnya, lalu mengangguk. Kalimat itu terdengar bijak. Namun di balik ketenangan wajahnya, Fania mulai menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Fania semakin sering merasa hidupnya terbagi menjadi dua bagian yang tidak sepenuhnya saling menyentuh. Di satu sisi, ada dunia yang ramai, penuh cahaya, dan selalu menuntut senyum. Di sisi lain, ada rumah yang tenang, rapi, namun mulai terasa asing. Pagi itu, Fania duduk di dalam mobil menuju lokasi wawancara. Sopirnya menyetir dengan kecepatan stabil. Sementara di luar jendela, gedung-gedung tinggi melintas seperti latar yang berganti tanpa emosi. Fania menatap ponselnya, membaca ulang daftar pertanyaan yang akan ia hadapi. Bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan? Itu rahasia kebahagiaan saya, jawab Fania nanti, seperti biasa. Kalimat itu sudah menjadi bagian dari peran yang harus ia mainkan. Tidak sepenuhnya bohong, tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Di studio, Fania tampil profesional. Ia tertawa pada waktu yang tepat, menjawab dengan tenang, dan menjaga bahasa tubuhnya tetap anggun. Para kru memujinya sebagai sosok yang konsisten, tidak pernah membawa masalah pribadi ke ruang kerja. Namun ketika lampu kamera mati, rasa lelah itu kembali menghampiri. Bukan lelah fisik, melainkan kelelahan karena terus berada di antara dua dunia yang menuntut hal berbeda. Sore hari,
Ia pulang lebih cepat. Rumah kembali menyambutnya dengan keheningan yang bersih. Fania meletakkan tasnya di meja, lalu berjalan ke ruang keluarga. Di sana, ia melihat beberapa majalah properti terbuka, dengan catatan kecil menempel di beberapa halaman. Tulisan tangan Yudetra. Ia mengambil salah satu majalah dan membacanya sekilas. Rencana proyek, angka-angka investasi, dan jadwal pertemuan. Semua tampak serius dan penting. Namun di sela-sela itu, Fania menyadari bahwa ia tidak lagi benar-benar memahami dunia suaminya. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tetapi bergerak di jalur yang semakin terpisah. Suara pintu terbuka mengalihkan perhatiannya. Julia masuk sambil membawa kantong belanja kecil. "Aku mampir sebentar," katanya ceria. "Tadi lewat." Fania menoleh, sedikit terkejut, tapi tidak menolak. "Silakan." Julia meletakkan kantong itu di meja. "Aku beli buah. Kamu harus lebih sering makan yang segar." Fania mengangguk. "Terima kasih." Mereka duduk berdampingan di sofa. Julia bercerita tentang audisi yang baru saja ia jalani, tentang sutradara yang terlalu perfeksionis, dan tentang bagaimana ia merasa semakin sulit bersaing dengan wajah-wajah baru. "Kadang aku iri sama kamu," kata Julia tiba-tiba, suaranya pelan. Fania menoleh. "Iri kenapa?" "Kamu punya segalanya," jawab Julia cepat. "Karir, nama besar, rumah tangga yang kelihatan stabil." Kata kelihatan kembali terdengar. Fania tidak menanggapi langsung. Ia menatap ke depan, memikirkan betapa seringnya orang-orang menilai hidupnya dari luar. "Tidak ada yang sempurna," katanya akhirnya. Julia tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi kamu beruntung tetap punya Yudetra yang kelihatannya selalu mendukung." Fania mengangguk pelan. Ia ingin percaya pada kalimat itu. Ia ingin meyakini bahwa di balik kesibukan dan jarak, masih ada fondasi yang kuat. Malam itu, Yudetra pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, wajahnya sedikit tegang. Fania menyambutnya dengan senyum kecil. "Kamu sudah makan?" tanya Fania. "Belum," jawab Yudetra. "Tadi rapat molor." Fania menuju dapur, menyiapkan makanan sederhana. Mereka makan dalam diam beberapa saat. "Kamu kelihatan capek," kata Yudetra akhirnya. "Aku selalu capek," jawab Fania, setengah bercanda. Yudetra tersenyum, lalu menunduk kembali pada piringnya. Percakapan berhenti di sana. Fania memperhatikan suaminya diam-diam. Cara Yudetra menghindari tatapannya terlalu lama, cara ia memegang ponsel dengan hati-hati, dan cara ia menjawab pertanyaan dengan kalimat yang sudah disiapkan. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Tidak ada kebohongan yang bisa langsung ditunjuk. Namun Fania mulai merasakan jarak yang tidak bisa diisi hanya dengan pengertian. Beberapa hari kemudian, Fania menghadiri acara gala yang dipenuhi rekan selebriti dan pengusaha. Yudetra tidak bisa menemani. Ia berdalih ada pertemuan penting. Fania berdiri sendiri di tengah keramaian, tersenyum pada kamera, dan menjawab sapaan dengan profesional. Di antara kerumunan, ia melihat Julia berdiri tidak jauh darinya. Julia tampak percaya diri, mengenakan gaun yang dipilih dengan cermat. Mereka bertemu pandang, lalu tersenyum satu sama lain. "Kamu sendirian?" tanya Julia ketika mereka bertemu. "Iya," jawab Fania singkat. "Yudetra juga nggak datang?" tanya Julia, nadanya ringan. Fania menggeleng. "Ada urusan." Julia mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya. Malam itu, ketika Fania akhirnya pulang ke rumah yang sepi, ia duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu besar. Ia membiarkan dirinya berada dalam setengah gelap, berpikir. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra dan kestabilan, hingga lupa mendengarkan instingnya sendiri. Ia berdiri di antara dua dunia, dunia yang harus ia tampilkan,
dan dunia yang benar-benar ia rasakan. Dan di persimpangan itulah, Vania mulai memahami satu hal penting. Kecurigaan tidak selalu datang sebagai tuduhan. Kadang ia hadir sebagai satu kalimat yang lewat begitu saja, terlalu cepat untuk ditangkap, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Hari itu, Vania pulang lebih awal dari jadwal. Syuting ditunda karena masalah teknis, dan ia memutuskan kembali ke rumah tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia ingin memanfaatkan waktu luang yang jarang ia dapatkan. Rumah tampak sunyi. Mobil Yudetra tidak ada di garasi. Vania meletakkan tasnya, melepas sepatu, lalu berjalan ke ruang tengah. Ia hendak menuju dapur ketika suara ponsel bergetar dari atas meja. Ponsel itu bukan miliknya. Vania berhenti melangkah. Layar ponsel Yudetra menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Ia tidak berniat mengintip, tetapi nama pengirimnya terlihat jelas. Julia. Vania tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya berdiri, menatap layar yang kembali gelap setelah beberapa detik. Dadanya terasa sedikit mengencang, bukan karena marah, melainkan karena terkejut. Ia mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang salah dengan pesan dari Julia. Mereka sering berkomunikasi. Namun ada sesuatu yang mengganggu, waktunya, dan caranya muncul begitu tiba-tiba. Vania melanjutkan langkahnya ke dapur, mencoba mengalihkan pikiran. Ia menuang air minum, meneguknya perlahan. Namun ketika kembali ke ruang tengah, ponsel itu kembali bergetar. Kali ini, bunyi notifikasi terdengar jelas. Layar kembali menyala. Jangan lupa janji kita nanti. Aku sudah di dekat situ. Kalimat itu singkat. Tidak ada konteks. Tidak ada nama panggilan khusus. Namun justru karena itulah, Vania merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Janji apa? Dekat situ yang mana? Vania berdiri lama, mempertimbangkan apakah ia harus mengambil ponsel itu. Tangannya hampir terulur, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia tidak ingin menjadi istri yang mencari-cari kesalahan tanpa bukti. Ia tidak ingin melompat pada kesimpulan hanya karena satu pesan. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Yudetra masuk. Wajahnya tampak terkejut melihat Vania sudah di rumah. "Kamu sudah pulang?" tanyanya cepat. "Iya." "Syuting ditunda," jawab Vania datar. Yudetra mengangguk, lalu melirik sekilas ke arah meja tempat ponselnya berada. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Vania. "Ada apa?" tanya Vania, nadanya tetap tenang. "Tidak," jawab Yudetra terlalu cepat. "Aku hanya ingat ada berkas yang harus kuambil." Ia mengambil ponselnya, memasukkannya ke saku, lalu berjalan ke kamar kerja. Vania mengikutinya dengan pandangan. Dadanya terasa lebih berat dari sebelumnya. Sore itu, mereka tidak banyak bicara. Yudetra terlihat sibuk, bolak-balik menjawab pesan dan panggilan. Vania duduk di ruang keluarga, pura-pura membaca, namun pikirannya terus kembali pada kalimat singkat yang tadi ia lihat. Malam hari, Julia mengirim pesan pada Vania. "Van, besok kamu sibuk nggak? Aku pengen ketemu." Vania menatap layar beberapa detik sebelum membalas. "Besok masih ada jadwal." "Kenapa?" "Oh, nggak apa-apa. Aku cuma mau ngajak makan." Kalimat itu terdengar biasa. Namun setelah apa yang Vania lihat siang tadi, semuanya terasa berbeda. Keesokan harinya, Vania menghadiri acara promosi film. Di tengah keramaian, ia melihat Julia berdiri di dekat pintu masuk, berbicara dengan seseorang yang membelakanginya. Ketika orang itu berbalik, Vania mengenali wajah Yudetra. Mereka tidak berpegangan tangan. Tidak ada gestur mencurigakan. Hanya berdiri cukup dekat, berbicara dengan nada rendah. Namun ketika Julia menyadari kehadiran Vania, ekspresinya berubah sekejap. Terlalu cepat untuk diperhatikan orang lain, tapi cukup jelas bagi Vania. "Van!" seru Julia sambil melangkah mendekat.
Aku nggak tahu kamu juga datang. Fania tersenyum tipis. Ini acara filmku. Yudetra menyusul. Wajahnya sudah kembali tenang. Aku ada pertemuan klien di hotel ini. Kebetulan ketemu Julia. Kata kebetulan meluncur terlalu lancar. Fania mengangguk. Dunia memang sempit. Julia tertawa kecil, terdengar agak kaku. Iya, lucu ya bisa ketemu begini. Mereka berpisah beberapa menit kemudian. Fania melanjutkan acaranya, tetap tersenyum pada kamera, tetap menjalankan perannya. Namun di dalam kepalanya, satu potongan kalimat terus berulang. Jangan lupa janji kita nanti. Malam itu, saat Fania kembali ke rumah, ia duduk di kamar sendirian. Ia mencoba mengingat setiap detail kecil yang selama ini ia abaikan. Pesan-pesan yang terlalu cepat dibalas. Kehadiran Julia yang selalu tepat waktu. Jadwal Yudetra yang sering berubah tanpa penjelasan. Tidak ada satupun yang bisa ia jadikan tuduhan. Namun jika disatukan, semuanya membentuk pola yang sulit diabaikan. Fania menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tetap tenang, matanya jernih. Ia bukan perempuan yang mudah panik. Ia terbiasa menghadapi tekanan. Namun untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ada kalimat yang terlewat. Dan kalimat itu mungkin hanya awal dari kebenaran yang jauh lebih besar. Perasaan itu tidak datang sebagai kemarahan. Tidak juga sebagai kesedihan yang meledak-ledak. Ia hadir seperti kabut tipis, pelan, menutup pandangan, membuat segala sesuatu tampak sedikit berbeda dari biasanya. Sejak hari di hotel itu, Fania berubah. Bukan secara mencolok, bukan pula dengan sikap dingin yang mudah terbaca. Perubahannya hanya satu. Ia mulai benar-benar memperhatikan. Pagi hari, saat Yudetra bersiap berangkat kerja, Fania duduk di tepi tempat tidur sambil memeriksa jadwalnya. Ia mendengar suara langkah suaminya di kamar mandi, suara air mengalir, lalu pintu terbuka. "Kamu nggak jadi syuting hari ini?" tanya Yudetra. "Siang baru berangkat," jawab Fania. Yudetra mengangguk. Ia mengenakan jam tangan, lalu meraih ponselnya. Gerakannya cepat, seolah memastikan tidak ada notifikasi yang terlewat. Fania menangkap kebiasaan itu, sesuatu yang dulu tidak pernah ia perhatikan. "Besok aku pulang agak malam," kata Yudetra sambil berdiri di depan cermin. "Karena?" tanya Fania, suaranya datar. "Ada jamuan dengan mitra." Fania mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mencatat. Begitulah hari-harinya kini. Mencatat tanpa menyimpan di wajah. Mengamati tanpa menghakimi. Ia masih tersenyum. Masih menanyakan kabar. Masih menjalankan perannya sebagai istri dengan sempurna. Namun di dalam kepalanya, potongan-potongan kecil mulai tersusun rapi. Siang itu, Julia mengirim pesan. "Van, kamu di mana?" Fania membalas setelah beberapa menit. "Lagi di rumah." "Ada apa?" "Oh, aku kira kamu sudah berangkat. Aku mau ke sana sebentar." Fania menatap layar ponsel cukup lama sebelum menjawab. "Silakan." Kurang dari 30 menit kemudian, Julia sudah berdiri di ruang tamu. Ia mengenakan pakaian kasual, wajahnya segar, seolah baru selesai dari suatu aktivitas yang menyenangkan. "Kamu kelihatan lebih diam belakangan," kata Julia sambil duduk. "Ada apa?" Fania tersenyum tipis. "Capek." Julia mengangguk, lalu mengambil segelas air sendiri tanpa diminta. Yudetra juga kelihatan capek akhir-akhir ini. Kerjaannya lagi berat, ya? Kalimat itu meluncur begitu saja. Terlalu alami. Fania menoleh. "Kamu tahu dari mana?" Julia tampak tidak terkejut. Dia cerita.
Waktu kita ketemu di acara kemarin. Fania tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, muncul sensasi aneh. Bukan cemburu, melainkan rasa tersisih dari percakapan yang seharusnya ia miliki lebih dulu. Percakapan mereka berlangsung ringan setelah itu. Julia bercerita tentang rencana audisi baru, tentang keinginannya mendapatkan peran yang lebih berarti. Namun Fania menangkap sesuatu yang berbeda. Cara Julia menyebut Yudetra semakin sering, semakin lepas. Sore hari, Julia pamit. Rumah kembali sunyi. Fania berdiri lama di depan jendela, memandangi halaman yang tertata rapi. Ia mencoba mencari rasa marah, rasa kecewa, atau rasa takut. Namun yang ia temukan hanya satu hal, ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketidaktahuan itu justru lebih melelahkan daripada kebenaran yang pahit. Malamnya, saat makan bersama, Fania memutuskan untuk menguji sesuatu. Bukan dengan tuduhan, hanya dengan satu pertanyaan sederhana. "Kamu sering ketemu Julia akhir-akhir ini?" tanyanya. Yudetra berhenti mengunyah sesaat. Sangat singkat, tapi cukup bagi Fania untuk melihatnya. "Kadang," jawab Yudetra. "Kalau kebetulan ada acara yang sama." "Kebetulan sering ya?" ujar Fania, nadanya tetap tenang. Yudetra tersenyum kecil. "Kamu terlalu mikir." Mungkin benar, atau mungkin itulah jawaban yang paling aman. Malam itu, setelah Yudetra tertidur, Fania membuka laptopnya. Ia tidak mencari pesan, tidak membuka akun siapapun. Ia hanya membuka kalender, mencocokkan jadwalnya sendiri dengan jadwal Yudetra yang ia ingat. Lalu dengan acara-acara yang Julia sebutkan belakangan ini. Beberapa tanggal beririsan. Beberapa tempat sama. Belum cukup untuk disebut bukti. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa perasaannya bukan hal yang mengada-ada. Fania menutup laptop dan bersandar di kursi. Ia merasa berada di titik yang ganjil, antara percaya dan tidak, antara ingin tahu dan ingin berpura-pura tidak melihat apapun. Sebagai selebriti, ia terbiasa membaca situasi. Ia tahu kapan seseorang berbohong di depan kamera, kapan senyum dibuat-buat, dan kapan dia menyimpan sesuatu. Dan naluri itulah yang kini berbicara pelan padanya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan dengan cara ceroboh, melainkan dengan kerapian yang terlalu terlatih. Fania menarik napas panjang. Ia tidak akan bertanya lagi. Tidak sekarang. Ia tidak akan memaksa jawaban yang mungkin belum siap ia terima. Jika ada kebenaran, ia akan muncul. Dan ketika itu terjadi, Fania ingin berada dalam posisi siap, bukan sebagai korban yang terkejut, melainkan sebagai perempuan yang sudah memahami permainannya. Perasaan itu masih belum bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun satu hal sudah pasti. Fania tidak lagi hanya merasa. Ia mulai bersiap. Retakan tidak selalu terdengar ketika pertama kali muncul. Ia bekerja dalam diam, merambat pelan, hingga suatu hari terasa di bawah kaki. Cukup halus untuk diabaikan, cukup nyata untuk membuat orang berhenti melangkah. Sejak Fania memilih untuk lebih mengamati, ia menyadari bahwa dunia yang selama ini tampak stabil mulai kehilangan keseimbangannya. Bukan karena perubahan besar, melainkan karena detail-detail kecil yang tidak lagi selaras. Pagi itu, Yudetra lupa satu hal sederhana. Ia lupa meletakkan ponselnya dalam mode senyap. Getaran pendek terdengar di meja makan saat mereka sarapan. Yudetra yang sedang membaca berita di tablet langsung meraih ponselnya. Terlalu cepat, seolah refleks. Fania menyesap teh tanpa menoleh. Namun telinganya menangkap nada notifikasi pesan. Nada yang sama seperti beberapa hari lalu. "Rapat dipindah jam 9, kata Yudetra tiba-tiba, memecah keheningan. "Aku harus berangkat lebih awal." Fania mengangguk. "Oke."
Tidak ada pertanyaan. Tidak ada respon lanjutan. Dan justru itulah yang membuat Yudetra menatapnya sebentar, seolah menunggu sesuatu. Namun Fania tetap tenang. Terlalu tenang. Di dalam mobil menuju lokasi kerja, Fania duduk dengan punggung tegak, menatap jalanan. Ia memikirkan bagaimana selama ini ia terbiasa membaca bahasa tubuh orang lain, tapi jarang menerapkannya pada orang terdekatnya sendiri. Kini, setiap gerakan Yudetra seperti halaman yang terbuka perlahan. Hari itu, Fania menghadiri pertemuan dengan produser dan beberapa rekan selebriti. Julia juga hadir. Mereka duduk bersebelahan, berbincang ringan sambil menunggu acara dimulai. "Kamu kelihatan lebih tenang belakangan," ujar Julia. "Beda dari biasanya." Fania menoleh dan tersenyum tipis. "Mungkin aku sudah capek terlalu banyak mikir." Julia tertawa kecil. "Baguslah. Kadang kita memang harus lepas kendali sedikit." Kalimat itu meluncur dengan nada yang terlalu santai. Fania menangkapnya, tapi tidak menunjukkan apapun. Saat acara berlangsung, Fania beberapa kali melihat Julia melirik ponselnya. Pesan masuk, layar menyala, lalu mati kembali. Julia tampak gelisah, tapi berusaha menyembunyikannya. Selesai acara, mereka berpisah di lobi. Julia berkata ia ada janji lain. Fania mengangguk, tidak bertanya. Beberapa jam kemudian, Fania menerima pesan dari Yudetra. "Aku harus ke kantor cabang sore ini. Pulang malam." Fania membaca pesan itu tanpa reaksi berlebih. Ia hanya membalas singkat, "Hati-hati." Malam itu, Fania menghadiri undangan makan malam dengan kru film. Ia pulang menjelang tengah malam. Ketika memasuki rumah, ia mendapati lampu ruang kerja menyala. Yudetra sudah pulang. Fania berhenti sejenak sebelum melangkah masuk. Ia mendengar suara langkah di dalam, lalu suara ponsel diletakkan tergesa di atas meja. "Kamu sudah pulang?" tanya Yudetra ketika melihatnya. "Iya," jawab Fania. "Kamu katanya pulang malam." "Bisa lebih cepat," jawab Yudetra. "Rapatnya singkat." Fania mengangguk. Ia menatap meja kerja itu sekilas. Di atasnya, ada kertas kecil yang dilipat. Tulisan tangan Julia. Fania mengenal tulisan itu dengan baik. Terlalu baik. Ia tidak mengambil kertas itu. Ia hanya melihatnya cukup lama untuk memastikan. "Kenapa?" tanya Yudetra, menyadari tatapan Fania. "Tidak," jawab Fania pelan. "Aku capek." Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Yudetra yang berdiri kaku di ruang kerja. Malam itu, mereka tidur dalam satu ranjang, tetapi dengan jarak yang tidak terlihat mata. Keesokan harinya, Julia datang tanpa pemberitahuan. Ia tampak gugup, sesuatu yang jarang terjadi. "Van," katanya pelan. "Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja." Fania menatapnya dengan wajah netral. "Aku baik." Julia tersenyum, tapi senyumnya goyah. "Kamu yakin?" Fania mengangguk. "Kenapa kamu tanya?" Julia terdiam sesaat. "Nggak apa-apa. Aku cuma khawatir." Fania mengamati wajah sahabatnya itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat celah kecil, ketakutan yang berusaha disembunyikan di balik perhatian berlebihan. "Julia," kata Fania lembut, "kamu sering sekali khawatir akhir-akhir ini." Julia tertawa gugup. "Mungkin karena aku terlalu peduli." Fania tersenyum kembali. Peduli itu tidak salah. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Julia, ada sesuatu di baliknya yang sulit ia tafsirkan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Yudetra menjadi lebih berhati-hati, tapi juga lebih tegang. Julia mulai menjaga jarak, namun tetap berusaha hadir dengan cara lain. Sementara itu, Fania justru semakin tenang. Ia sudah tidak lagi bertanya. Ia tidak lagi mencari pembenaran.
Ia membiarkan dunia kecil mereka bergerak dengan sendirinya, yakin bahwa retakan yang sudah muncul tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Karena dunia yang mulai retak tidak membutuhkan dorongan besar untuk runtuh. Ia hanya menunggu waktu. Dan Vania, kini, memilih untuk menunggu dengan mata terbuka. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Tidak selalu menampar. Tidak selalu membuat orang jatuh tersungkur seketika. Kadang ia hanya berdiri diam, menunggu seseorang cukup berani untuk melihatnya tanpa menutup mata. Vania kini berada di tahap itu. Ia tidak lagi gelisah. Ia tidak lagi merasa perlu menenangkan diri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan satu perubahan penting. Ia mencatat, bukan bereaksi. Pagi itu, ia duduk di ruang makan sambil membuka tablet. Jadwal syutingnya tersusun rapi. Jadwal Yudetra, meski tidak tertulis, sudah ia hafal polanya. Vania mulai memperhatikan bahwa ada hari-hari tertentu ketika Yudetra selalu pulang lebih larut, dan hari-hari itu sering beririsan dengan waktu Julia menghilang tanpa kabar. Bukan kebetulan. Setidaknya, tidak lagi terasa seperti itu. Yudetra keluar dari kamar dengan kemeja abu-abu yang disetrika rapi. Ia tampak seperti biasa, tenang, terkendali, dan penuh perhitungan. "Kamu ada acara malam ini?" tanya Vania. "Tidak," jawab Yudetra cepat. "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Vania ringan. "Aku juga kosong." Untuk sesaat, wajah Yudetra menegang. Hanya sepersekian detik. Namun cukup bagi Vania untuk menangkapnya. "Oh," kata Yudetra kemudian. "Tapi bisa saja mendadak ada panggilan." "Tentu," jawab Vania. "Pekerjaanmu memang begitu." Ia mengatakannya dengan nada yang sangat wajar, nyaris datar. Yudetra mengangguk, tampak lega, lalu berangkat. Begitu pintu tertutup, Vania bersandar di kursinya. Ia tidak merasa sedih. Yang ia rasakan justru kejelasan bahwa ada sesuatu yang terus dihindari oleh suaminya setiap kali kebersamaan muncul sebagai kemungkinan. Siang itu, Vania menghadiri fitting kostum untuk proyek film baru. Di ruang ganti, ia bertemu Julia. Suasana di antara mereka terasa berbeda. Lebih hati-hati, lebih terukur. "Kamu makin sibuk," kata Julia sambil membetulkan rambutnya di cermin. "Begitulah," jawab Vania. "Kamu juga." Julia tersenyum kecil. "Iya, ada beberapa tawaran kecil." "Kecil tapi konsisten," ujar Vania. Julia menoleh cepat. Ada sesuatu di sorot matanya, seperti ingin memastikan apakah kalimat itu pujian atau sindiran. "Aku dengar Yudetra lagi pegang proyek besar," kata Julia kemudian, seolah berganti topik. Vania mengangguk. "Iya. Kamu dengar dari siapa?" Julia terdiam sepersekian detik terlalu lama. "Dari berita." Vania tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan. Sore itu, Vania tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam mobil di area parkir, membuka ponselnya. Ia melihat riwayat pesan yang masuk dari Julia dan Yudetra dalam beberapa minggu terakhir. Ia mulai mencocokkan waktu. Hari-hari ketika Julia mengatakan, lagi ada acara mendadak, sering bertepatan dengan hari-hari ketika Yudetra harus keluar kota. Lokasi yang disebutkan juga tidak pernah terlalu rinci. Selalu umum, selalu bisa ditafsirkan ulang. Vania tidak membutuhkan pengakuan untuk memahami pola. Malamnya, Yudetra benar-benar pulang larut. Wajahnya tampak lelah. Namun ada sesuatu yang lain, ketegangan yang tidak sepenuhnya bisa ia sembunyikan. "Kamu sudah makan?" tanya Yudetra. "Sudah," jawab Vania. "Aku tunggu kamu, tapi kamu lama." Yudetra mengangguk. "Maaf." Satu kata, tanpa penjelasan, tanpa usaha memperpanjang percakapan.
Saat Yudetra masuk kamar mandi, ponselnya tertinggal di meja. Fania menatapnya cukup lama. Ia tidak langsung mengambilnya. Ia menimbang, bukan soal hak atau larangan, melainkan kesiapan dirinya sendiri. Akhirnya, ia mengambil ponsel itu. Tidak ada kunci. Tidak ada pesan mesra yang terbuka terang-terangan. Namun di daftar pesan, ada satu nama yang muncul terlalu sering, terlalu konsisten. Julia. Fania tidak membuka semua pesan. Ia hanya membaca beberapa baris terakhir. Hati-hati. Jangan kelihatan. Iya. Aku sudah atur. Nanti aku kabari. Tidak ada kata cinta. Tidak ada panggilan manis. Namun justru itulah yang membuat Fania menutup mata sesaat. Ini bukan hubungan yang ceroboh. Ini hubungan yang direncanakan. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula sebelum Yudetra keluar dari kamar mandi. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada getaran di tangannya. Malam itu, Fania tidur dengan tenang. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia tidak lagi ragu. Keesokan harinya, Julia menghubunginya. "Van, kamu bisa ketemu aku hari ini?" Fania membalas setelah beberapa menit. "Bisa." "Di mana?" "Di hotel tempat biasa acara pers itu." Fania tersenyum tipis membaca pesan itu. Hotel. Tempat yang sama di mana ia pernah melihat mereka berbicara terlalu dekat. "Jam berapa?" balas Fania. "Jam 5 sore." Fania mengunci ponselnya. Di dadanya, tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Kebenaran itu tidak berteriak. Ia tidak menuntut air mata. Ia hanya menunggu untuk diakui. Dan Fania kini tahu, ketika saatnya tiba, ia tidak akan berteriak juga. Ia akan bicara dengan cara yang jauh lebih tenang dan jauh lebih menghancurkan. Tidak semua pertempuran dimulai dengan teriakan. Ada yang dimulai dengan kertas, jadwal, dan keputusan yang dibuat dalam keheningan. Fania memahami satu hal dengan sangat jelas. Jika kebenaran ini akan dibuka, maka ia tidak boleh tampak sebagai korban yang kehilangan kendali. Ia harus berdiri sebagai seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Yudetra masih tidur. Napasnya teratur, wajahnya tampak damai. Terlalu damai untuk seseorang yang hidup dalam kebohongan. Fania menatapnya sebentar, bukan dengan amarah, melainkan dengan jarak emosional yang kini sudah terbentuk sempurna. Ia beranjak ke dapur, membuat kopi, lalu membuka laptopnya. Pertama, ia menyusun jadwal. Bukan jadwal syuting, melainkan jadwal personal, hari, jam, lokasi, dan orang-orang yang terlibat. Ia mencatat semua momen penting yang selama ini tampak sepele. Pertemuan di hotel, acara pers yang dihadiri bersama, jam-jam kosong yang selalu sama polanya. Fania tidak menebak. Ia memastikan. Ia menghubungi asistennya secara profesional, tanpa emosi berlebihan. "Aku ingin mengadakan konferensi pers kecil," kata Fania. "Bukan untuk proyek film. Untuk isu pribadi." Asistennya terdiam sejenak. "Kapan?" "Segera," jawab Fania. "Di hotel. Aku akan kirim detailnya." Setelah panggilan ditutup, Fania menarik napas panjang. Ia tahu konsekuensi dari langkah ini. Nama besar tidak hanya membawa sorotan, tetapi juga risiko. Namun justru karena itulah ia harus memegang kendali penuh. Siang hari, ia bertemu dengan seorang pengacara yang sudah lama menangani kontrak-kontraknya. Pertemuan itu berlangsung singkat, padat, dan tanpa basa-basi. "Aku tidak ingin gugatan sembarangan," kata Fania. "Aku ingin semuanya rapi." Pengacara itu mengangguk.
Kalau kamu bicara berdasarkan fakta dan bukti, kamu aman. Tapi kamu harus siap. Aku sudah siap, jawab Vania tanpa ragu. Sore harinya, Vania menghadiri acara kecil yang juga dihadiri Julia. Suasana tampak normal bagi orang lain, tetapi bagi Vania, setiap gerak Julia terasa seperti sandiwara yang terlalu sering diulang. Julia menghampirinya dengan senyum ramah. Kamu kelihatan baik hari ini. Aku memang baik, jawab Vania. Kamu baik juga, kata Julia, meski matanya tidak sepenuhnya tenang. Vania memperhatikan bagaimana Julia sesekali mengecek ponselnya, bagaimana ia tampak gelisah setiap kali Vania terlalu lama menatapnya. Ada rasa takut yang mulai tumbuh, dan Vania tahu, itu bukan karena prasangka. Itu karena firasat. Malam itu, Yudetra kembali pulang dengan alasan pekerjaan. Ia duduk di ruang tamu, membuka dokumen di tabletnya, berpura-pura fokus. Vania duduk di seberangnya. Aku ada rencana minggu ini, kata Vania tiba-tiba. Yudetra menoleh. Rencana apa? Konferensi pers kecil, jawab Vania santai. Tentang hidupku. Wajah Yudetra berubah. Kenapa mendadak? Tidak mendadak, kata Vania. Hanya kamu saja yang baru dengar. Yudetra terdiam. Ia mencoba tersenyum, tetapi gagal menyembunyikan kegugupannya. Kamu yakin itu perlu? Tanyanya. Vania menatapnya lurus. Menurutmu? Tidak ada jawaban. Malam itu, setelah Yudetra tertidur, Vania membuka ponselnya dan melihat kembali pesan-pesan yang sudah ia simpan. Ia tidak berniat menyebarkannya sembarangan. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa saat ia berdiri nanti, tidak ada satupun kata yang bisa dipatahkan. Ia juga menghubungi satu orang penting dari media, seseorang yang sudah lama mengenalnya bukan hanya sebagai selebritas, tetapi sebagai individu yang jarang membuat sensasi murahan. Aku mau bicara, kata Vania singkat. Topiknya? Tanya suara di seberang. Kebenaran, jawab Vania. Hotel itu sudah dipesan. Ruangan konferensi dipilih dengan cermat. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Cukup intim untuk terasa serius, cukup luas untuk menampung semua yang perlu mendengar. Undangan dikirim dengan bahasa yang netral. Tidak ada judul provokatif. Tidak ada bocoran isi. Justru itulah yang membuat banyak orang penasaran. Julia mulai menghubunginya lebih sering. Pesan-pesannya semakin panjang, semakin cemas. Van, kita bisa ngobrol? Ada yang ingin aku jelaskan. Kamu tidak salah paham, kan? Vania membaca semua pesan itu tanpa membalas. Ia tahu, jika ia menjawab sekarang, semua akan berubah menjadi drama personal. Dan ia tidak menginginkan itu. Ia menginginkan kejelasan di ruang terbuka. Hari demi hari berlalu dengan ketenangan yang aneh. Vania tetap bekerja, tetap tersenyum di depan kamera, tetap bersikap seperti istri yang biasa saja. Justru ketenangan itulah yang membuat Yudetra semakin tidak nyaman. Pada suatu malam, Yudetra akhirnya bertanya dengan suara rendah, "Kamu kenapa akhir-akhir ini berbeda?" Vania menatapnya lama. "Karena aku sudah berhenti berharap." Kalimat itu menggantung di udara. Yudetra tidak bertanya lagi. Di kamar, Vania menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan saat konferensi pers. Bukan gaun mencolok, bukan busana dramatis. Ia memilih sesuatu yang sederhana, elegan, dan tegas, seperti dirinya nanti. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Ia tidak melihat korban. Ia melihat perempuan yang telah memutuskan untuk tidak lagi diam. Semua panggung telah disiapkan. Semua peran telah ditentukan. Dan ketika tirai itu nanti dibuka,
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pagi itu, hotel tampak seperti biasa. Para tamu lalu lalang, staf bergerak cepat, dan lampu-lampu di ruang konferensi menyala dengan pencahayaan yang netral. Tidak ada yang tahu bahwa di ruangan itu, sebuah kehidupan akan berubah arah. Fania tiba lebih awal. Ia berjalan dengan langkah tenang, mengenakan busana sederhana yang memancarkan ketegasan. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada senyum dibuat-buat. Ia datang bukan untuk bermain peran. Beberapa wartawan mulai berdatangan. Kamera dipasang. Mikrofon diuji. Bisik-bisik muncul, menebak-nebak isi konferensi pers yang diadakan tanpa judul sensasional. Nama Fania sendiri sudah cukup memancing perhatian. Di sudut ruangan, Yudetra berdiri dengan wajah tegang. Ia datang setelah menerima undangan resmi dari tim Fania. Undangan yang tidak bisa ia abaikan tanpa menimbulkan kecurigaan lebih besar. Julia juga hadir, duduk beberapa baris di belakang, mengenakan kacamata hitam meski berada di dalam ruangan. Jam menunjukkan waktu yang ditentukan. Fania berdiri. Ruangan langsung hening. Ia tidak membuka dengan air mata. Tidak dengan keluhan. Ia membuka dengan kalimat yang jujur dan terkendali. Hari ini saya tidak berbicara sebagai aktris, ucapnya. Saya berbicara sebagai istri, dan sebagai manusia yang memilih untuk tidak lagi menutup mata. Beberapa kamera mulai bergerak lebih aktif. Fania melanjutkan, dalam rumah tangga, kepercayaan adalah fondasi. Dan ketika fondasi itu dirusak, yang hancur bukan hanya hubungan, tapi juga harga diri. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata jatuh pada tempatnya. Saya telah menemukan fakta bahwa suami saya, Yudetra, menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seseorang yang selama ini saya anggap sahabat, Julia. Ruangan bergemuruh. Kilatan kamera menyambar. Julia menunduk. Yudetra membeku. Fania tidak meninggikan suara. Justru ketenangannya membuat setiap kata terasa lebih berat. Saya tidak menyampaikan ini untuk mempermalukan siapapun. Lanjutnya. Saya menyampaikan ini karena kebenaran tidak seharusnya disembunyikan demi kenyamanan orang-orang yang berbohong. Seorang wartawan mengangkat tangan. Apakah Anda memiliki bukti? Fania mengangguk. Bukti telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Saya tidak di sini untuk mengumbar, tetapi untuk menegaskan bahwa keputusan saya didasarkan pada fakta, bukan emosi. Ia menoleh ke arah Yudetra. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di mata Fania. Hanya kepastian. Mulai hari ini, kata Fania, saya memilih mengakhiri pernikahan ini dengan bermartabat. Saya tidak meminta simpati. Saya hanya meminta ruang untuk melanjutkan hidup dengan kejujuran. Julia berdiri tiba-tiba, wajahnya pucat. Aku. Fania mengangkat tangan, menghentikannya tanpa menyentuh. Tidak perlu, ucap Fania pelan. Beberapa penjelasan datang terlambat, dan beberapa pengkhianatan tidak membutuhkan klarifikasi. Keamanan hotel dengan sigap menenangkan situasi. Konferensi pers diakhiri dengan tertib. Namun dampaknya menyebar cepat. Berita itu menjadi tajuk utama, bukan karena sensasi, melainkan karena cara Fania menyampaikannya, tegas, tenang, dan berkelas. Beberapa hari kemudian, Fania pindah dari rumah itu. Ia membawa barang-barangnya sendiri, meninggalkan kenangan yang tidak perlu diseret ke masa depan. Proses hukum berjalan tanpa keributan. Semua diselesaikan dengan rapi, sesuai yang ia inginkan sejak awal. Yudetra kehilangan lebih dari sekadar reputasi. Ia kehilangan kepercayaan publik dan keluarga yang dulu ia anggap akan selalu menunggu. Julia, di sisi lain,
harus menghadapi dunia yang kini melihatnya tanpa selubung persahabatan palsu. Fania kembali bekerja. Ia berdiri di lokasi syuting dengan kepala tegak. Tidak ada peran yang lebih berat dari menjadi diri sendiri setelah dikhianati, dan ia telah melewatinya. Suatu sore, Fania duduk sendirian di balkon apartemennya yang baru. Kota terbentang di depannya. Tidak sempurna, tidak selalu ramah, tetapi jujur dengan hiruk-pikuknya. Ia menyadari satu hal penting. Dia memang bisa menjadi pilihan, tetapi kejujuran adalah pembebasan. Ia tidak menyesal membuka kebenaran. Ia menyesal pernah ragu pada dirinya sendiri. Dan dari semua yang terjadi, Fania belajar, dan ingin orang lain belajar hal yang sama. Bahwa kesetiaan tidak boleh dinegosiasikan. Bahwa persahabatan tanpa kejujuran adalah jebakan. Bahwa perempuan berhak menentukan kapan ia diam, dan kapan ia bicara. Dan ketika ia memilih bicara, ia tidak perlu berteriak. Cukup berdiri tegak, dan mengatakan yang benar. Beberapa bulan setelah semua itu, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Fania tidak lagi bangun di rumah besar yang dulu selalu tampak sempurna dari luar. Ia kini tinggal di apartemen yang lebih kecil, lebih sunyi, dan terasa jauh lebih jujur. Tidak ada sudut yang menyimpan kepura-puraan. Tidak ada ruangan yang mengingatkannya pada janji-janji yang pernah diucapkan tanpa kesungguhan. Setiap pagi, ia menyiapkan kopi sendiri. Tidak terburu-buru. Tidak menunggu siapapun. Dunia hiburan tidak berhenti berputar hanya karena satu skandal. Kamera tetap menyala. Naskah tetap datang. Dan Fania kembali berdiri di depan layar dengan satu perbedaan besar. Ia tidak lagi membawa beban rahasia. Suatu hari, seorang jurnalis muda bertanya kepadanya setelah sesi wawancara. Apakah ibu menyesal membuka semuanya di ruang publik? Fania tersenyum, bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum yang lahir dari pemahaman. Tidak, jawabnya. Saya menyesal terlalu lama menjaga kebohongan yang bukan milik saya. Nama Yudetra dan Julia perlahan menghilang dari berita utama. Bukan karena mereka dimaafkan, tetapi karena dunia selalu bergerak maju, meninggalkan siapapun yang tidak sanggup berdiri dengan kejujuran. Fania tidak mengikuti kabar mereka. Ia tidak merasa perlu. Baginya, menutup satu pintu tidak berarti harus menoleh kembali. Pada suatu sore yang cerah, Fania duduk di balkon, memandang langit yang mulai berubah warna. Ponselnya bergetar, pesan dari penggemar yang mengucapkan terima kasih, bukan karena perannya di film, melainkan karena keberaniannya sebagai manusia. Fania membaca pesan itu pelan, lalu meletakkan ponselnya. Ia mengerti sekarang bahwa kekuatan tidak selalu tampak seperti perlawanan, bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, bahwa kejujuran, meski menyakitkan, selalu membawa seseorang pulang pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Hidupnya tidak kembali seperti semula. Namun justru disitulah letak keindahannya. Ia melangkah ke depan, bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri, dan tidak pernah menyesali pilihan itu.